Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdullah SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pinrang dari SMK Negeri 9 Pinrang. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Sudarmi. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 9 Pinrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya, Bu. Sebelum nanti sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu di kelas. Kemudian sebelumnya juga saya akan melakukan supervisi kelas. Baik. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik, Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu, yaitu yang pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, baik. Berdasarkan rencana pembelajaran yang telah saya buat, ada dua tujuan pembelajaran yang rencananya yang saya capai, Pak ya. Yang pertama itu siswa mampu menelaah dan menentukan struktur teks deskriptif, dan yang kedua siswa mampu menyusun ya teks deskriptif menjadi paragraf yang benar. Oh, jadi Ibu mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai ya, Bu? Ya. Oh, nah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan yang ingin Ibu observasi? Ya, untuk area pengembangan juga ada dua, Pak ya. Yaitu yang pertama dari aspek pengetahuan, di mana siswa mereka menelaah dan menentukan struktur dari tes deskriptif, kemudian aspek keterampilan, di mana siswa nantinya menyusun teks deskriptif sesuai dengan struktur yang benar seperti identification dan description. Ya, jadi ada dua ya. Area pengembangan yang Ibu pilih yaitu dalam pengetahuan menelaah struktur tes deskriptif. Kemudian pada keterampilan menyusun teks deskriptif. Oh, jadi itu ya. Jadi itu area pengembangan yang Ibu capai. Kemudian baik, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Seperti strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran dan metode pembelajaran. Baik, untuk strategi saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional atau yang kita kenal dengan KSE. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan minat siswa. Dan untuk model pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau yang dikenal problem based learning. Dan untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Oh iya. Jadi rencana Ibu akan terapkan itu adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan keterampilan atau kemampuan sosial emosional atau biasa disebut dengan KSE. Kemudian model pembelajaran yaitu pembelajaran based learning dan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang rencana Ibu akan gunakan di kelas? Ya, untuk media itu saya rencananya menggunakan berbagai jenis teks deskriptif, Pak ya. Kemudian gambar-gambar yang terkait dalam materi saya. Oh iya. Baik, jadi kira-kira
kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Hari apa, kemudian kelas berapa, dan jam berapa? Iya. Baik ya Pak, insya Allah kebetulan minggu depan itu pada hari Kamis Pak ya. Ya. Kamis jam 12.30 di kelas 10 manajemen perkantoran atau 10 MP ya Pak. Saya Iya. Saya ada jadwal di situ. Oh, jadi rencana Ibu akan melakukan pembelajaran pada minggu depan hari Kamis jam 12.30 di kelas 10 MP atau kelas 10 perkantoran. Saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu. Ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas. Kemudian nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti akan dihadiri dan didampingi oleh pengajar praktik. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik ya. Dari percakapan kita pada hari ini itu saya mendapatkan gambaran Pak ya, seperti apa sih media yang akan saya gunakan nanti pada saat proses pembelajaran saya. Baik. Terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi hari ini, dan sampai ketemu di observasi kelas minggu depan ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu pada minggu depan dalam percakapan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everyone. Yes. How are you today? My brain, my heart, my soul are fresh. Okay, Mashita, how are you today? Fine. What about you, Faiza? How are you? I'm good. Good. Anissa? Happy. Kamarudin? Good. What about you, Rehan? Fine. Very good. Jadi semuanya bagus ya. Ya. Baik. Sebelumnya Ibu ingin lihat dulu ya absennya. Is anyone absent today, class? Ada yang tidak hadir? There is. Who? Zulfadli. And is any else? Arya Saputra. Okay, so there are two ya. I want to show you a picture. Yeah. So in my hand, this is a picture of someone. Gambar seseorang. Ya. And I want you to describe or to guess ya who is in the picture. Coba tebak ya. Kira-kira gambar siapa ini? Yes. Jokowi, Mr. Jokowi. Okay, who is Jokowi? Okay, the President of Indonesia. Very good. So, anyone can describe about Mr. Jokowi? Ada yang bisa deskripsikan kira-kira Jokowi seperti apa? Yes, Anissa. Okay, Mr. Jokowi is handsome. Any else? Okay, Kamarudin. Mr. Jokowi is good. Okay, yes. There is also Paisa. Mr. Jokowi is smart. Okay, thank you very much. Applause dulu for your friend. Terima kasih. Ya, very good ya.
Oke, semua pintar-pintar. Oke, kelas ya. Jadi ini tadi itu ya ada kaitan dengan materi kita pada hari ini ya. Sebenarnya actually ini adalah lanjutan dari yang minggu lalu ya. Which is ya, yaitu we are going to study about descriptive text ya, yang lebih menjurus ke describe about someone, menjelaskan tentang atau menggambarkan tentang seseorang seperti tadi ya, yang you gambarkan about Mr. Jokowi ya. Jadi kalian kan sudah tahu ya, seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu, pengertian tentang deskriptif, kemudian tujuannya, dan seterusnya. Nah, jadi hari ini kelas itu, ya, tujuan pembelajaran kita itu kalian nanti akan bisa menelaah, ya, dan menentukan kira-kira struktur dari deskriptif teks. Kemudian, kalian juga nanti diharapkan untuk bisa menyusun paragraf deskriptif teks sesuai dengan struktur yang benar seperti yang telah kita pelajari. Baik Nana ya. Jadi ini ada Ibu siapkan satu video tentang deskriptif teks. Jadi anak-anakku bisa lihat ya tentang penjelasan about descriptive text. Oke, jadi tadi sudah you have watch about the video ya, sudah tonton tentang video about descriptive text. Jadi sekarang you are going ya. Jadi Ibu akan membagikan kalian kelompok sesuai dengan minatnya. Ada yang senang dengan seni, ada yang senang dengan sains, ada yang senang dengan olahraga. Jadi di sini sudah ada 3 kelompok ya. This is art group, this is science, and also ya sana buat sport ya. Jadi Ibu akan kasih teks ya. Teks ini tidak tersusun Nana ya, tidak tersusun. Jadi tugasnya dalam kelompok menyusun teks tersebut ya, sesuai dengan minatnya. Jadi yang suka dengan seni itu nanti Ibu akan kasih teksnya terkait dengan seni ya. So this is art ya. This is sesuai dengan strukturnya ya. Apanya dulu? Now the picture. Ya, Nana, jadi semuanya sudah selesai mengerjakan tugasnya? Finish? Okay, now it's time for you to present. Jadi sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian. So, which group do you want to present? Jadi kelompok mana yang mau naik untuk tampil? Apakah sport, science, atau art? Art. Art. Okay, art. Clap hand for art. Ya, tepuk tangan aplaus untuk art. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Agnes Monica. Her full name is Agnes Monica Majoto. She was born 1st July 1986 in Jakarta. She is a singer. She is good at singing and dancing. Ya. Okay. Ya, thank you. Ya, say thank you. Thank you. Okay. Class for group R. Yap. Ya, oke, kelas ya. So, itu tadi ya pembelajaran kita about descriptive text. Nah, sebelum mengakhiri ya, Ibu ingin meminta perwakilan dari kalian sebagai refleksi tentang materi kita pada hari ini. Kira-kira bagaimana sih ya? How do you think about what is your opinion about our material today? Bagaimana pendapat kalian tentang materi kita pada hari ini? Ya, ada yang bisa memberikan refleksi? Ya, siapa? Kamarudin. Wah, ini Kamarudin bersemangat ya. Oke. Yes, Kama. Good. So our material is good according to Kamarudin. What about the others? Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Masih ada yang lain kah? Hah? Nah? Oke, kalau tidak ada kelas, thank you ya for today. Terima kasih untuk hari ini. Jadi sampai ketemu lagi pada minggu
depan. Jadi minggu depan itu kalian akan mempresentasikan lagi ya tentang tugas yang Ibu telah berikan. Okay, I think that's all for today class. Thank you very much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan ingin mengadakan percakapan pasca observasi supervisi akademik bersama dengan Ibu Sudarmi, kemudian pengajar praktik kita yaitu Bapak Muhammad Rais yang akan mendampingi kita dalam kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi terkait apa yang pernah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Ya, jadi kita mulai saja ya, Bu. Ya, baik. Jadi yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin, Bu? Oh iya, baik ya Pak Abdullah. Pada awalnya ya saya merasa deg-degan ya pada saat observasi karena meskipun sudah terbiasa masuk mengajar, tapi ada rasa kecanggungan ketika ada yang mengamati. Kemudian juga ada perasaan khawatir ya, khawatirnya ya takutnya tidak sesuai seperti yang direncanakan, tidak maksimal. Tapi alhamdulillah saya merasa sangat senang dan bahagia atas kegiatan observasi yang dilakukan karena saya merasakan manfaatnya sangat luar biasa sekali, Pak Abdullah. Iya, jadi Ibu merasa canggung ya ketika diobservasi kemarin. Iya. Oke, jadi bisa diceritakan kembali, Bu, area pengembangan yang Ibu kembangkan di kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang Ibu lakukan di kelas kemarin? Ya. Baik, untuk area pengembangan itu saya ingin mengembangkan pada area dari sisi keterampilannya, di mana saya mengharapkan murid-murid saya itu mereka itu mampu untuk menyusun paragraf terkait descriptive text ya, sesuai dengan struktur descriptive text itu sendiri. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan area keterampilan ya? Ya, benar. Terkait dengan struktur teks ya, Bu? Iya. Oke, jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan? Kemudian apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak, Bu? Baik. Jadi untuk area pengembangan, alhamdulillah ya Pak Abdullah, saya melihat ada keberhasilan ya, di mana saya melihat peserta didik saya, alhamdulillah mereka mampu dalam menyusun paragraf sesuai dengan struktur teks dari teks deskriptif itu sendiri. Oh, jadi ada keberhasilan karena siswa tersebut sudah mampu dalam menyusun paragraf ya, Bu? Iya, benar. Iya, oke. Jadi menurut Ibu apa kekurangan maupun kendala-kendala yang dihadapi ketika pembelajaran di kelas kemarin? Ya, baik. Meskipun tadi saya katakan bahwa untuk area pengembangan itu ada keberhasilannya Pak Abdullah, tapi saya tidak menafikan bahwa terdapat juga kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang saya alami pada saat melakukan proses pembelajaran saya, di mana saya melihat masih ada beberapa siswa saya itu yang kelihatannya mereka kurang aktif ya, apalagi pada saat dalam kelompok, diskusi kelompok itu saya melihat ya mereka kurang aktif untuk bekerja sama bersama teman-teman mereka. Oh ya, masih ada siswa yang kurang aktif ya, Bu? Iya, benar. Dalam bekerja sama bersama dengan teman kelompoknya. Iya. Kemudian kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi kepada siswa Ibu? Mengapa dia kurang aktif dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Iya. Jadi kalau menurut saya ya salah satu dari faktornya itu kemungkinan mereka mungkin merasa bahwa
kurangnya atau minimnya penguasaan dalam bahasa Inggris, dan mungkin mereka merasa malu dengan kemampuan dari teman mereka yang di atas dari mereka. Dan mungkin juga datang dari diri saya sendiri, Pak Abdullah, ya, mungkin cara saya atau metode saya atau media saya yang gunakan itu tidak menarik perhatian mereka, sehingga mereka itu tidak terlalu aktif dalam mengikuti proses jadi pembelajaran saya. mungkin menurut Ibu masih perlu pengembangan ke depannya ya, Bu? Iya. Terkait pengembangan diri Ibu. Iya. Kemudian untuk rencana ke depannya seperti apa pembelajaran yang Ibu ingin kembangkan? Iya. Untuk rencana ke depannya, ya, melihat kondisi siswa saya yang masih ada beberapa yang kurang aktif, ya mungkin itu saya akan mencoba untuk memvariasikan media pembelajaran saya, Pak Abdullah. Ya, mungkin saya akan mencari media-media yang lebih interaktif, yang bisa membangkitkan gairah atau minat peserta didik saya. Misalnya, mungkin saya menggunakan kuis, ya, seperti itu. Jadi kedepannya Ibu akan mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan media interaktif ya, Bu? Iya, ya. Dan saya dari diri saya juga sendiri ya, saya juga akan mencoba untuk lebih berinteraksi, ya, lebih komunikatif dengan peserta didik saya, agar mereka itu ya tidak merasa rasa canggung atau bagaimana. Iya, istilahnya melakukan pendekatan. Iya, benar sekali. Ya, semoga kedepannya rencana Ibu berhasil ya. Ya, amin. Kita akan adakan lagi percakapan kedepannya. Misalnya Ibu sudah melakukan hal itu. Ya, baik. Oke, jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini ya, Bu. Iya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi itulah tadi percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan bersama dengan Ibu Sudarmi dan didampingi oleh Bapak pengajar praktik kita yang hebat, Bapak Muhammad Rais. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.